Salam sehat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal proyek kelas untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Kami dari kelas E dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Tatang Ataufik MSc IPU. Judul proyek kelas kami adalah kontribusi implementasi sistem MOMS dan MPV terhadap penyusunan pengawasan dan perencanaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 terdiri dari yang pertama adalah Bapak Muhammad Bimo Husodo, yang kedua Bapak Billy Agung Nugroho, dan saya sendiri Maria Nicholas Ganden Gondowinoto. Pendahuluan, Minerba Online Monitoring System atau MOMS merupakan aplikasi pengawasan pada kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan produsen batu bara, di mana admin aplikasi MOMS yaitu dari Ditjen Minerba, sedangkan penggunaannya yaitu perusahaan produsen batu bara. Untuk perusahaan terdaftar di aplikasi MOMS adalah perusahaan yang sudah terdaftar pada database aplikasi Minerba One Data Indonesia atau MODI. Kegiatan produksi dan penjualan dalam aplikasi MOMS dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah. Modul verifikasi penjualan atau MVP merupakan pengembangan aplikasi MOM yang terfokus pada kegiatan penjualan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan produsen, di mana pengguna aplikasi MVP ini adalah Ditjen Minerba sebagai admin, surveyor, pelaksana verifikasi, dan izin usaha pertambangan khusus pengangkutan dan penjualan IUP OPK Angkut Jual sebagai pengguna. Apabila penjualan perusahaan produsen batu bara ditujukan kepada IUP pengangkutan penjualan, maka pemegang IUP pengangkutan penjualan melakukan konfirmasi pembelian melalui MVP. Setelah itu, data akan mengalir ke surveyor untuk dilakukan verifikasi. Aplikasi untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang merupakan iuran tetap dan iuran produksi adalah EPNBP. Pembayaran iuran produksi atau royalti dilakukan atas dasar kualitas dan kuantitas transaksi penjualan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan produsen batu bara. Kegiatan pemasaran batu bara yang dilakukan oleh perusahaan produsen melalui aplikasi MOMS dengan cara menginput rencana penjualan batu bara dan perusahaan produsen batu bara melakukan pembayaran royalti sesuai dengan rencana penjualan yang sudah diinput. Selanjutnya, data rencana penjualan yang sudah diinput tersebut akan diverifikasi oleh IUP pengangkutan penjualan. Jika penjualan melalui IUP pengangkutan penjualan dan diverifikasi juga oleh surveyor melalui aplikasi MVP. Integrasi antara MOMS, MVP, dan EPNBP berfungsi untuk meminimalkan kesalahan input data volume dan kualitas yang menjadi dasar pembayaran royalti final penjualan batu bara. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batu bara yang masih menjanjikan. Selama ini untuk sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai lebih dari 70% untuk sektor non-migas di tahun 2020. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatannya wajib diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aplikasi untuk pembayaran PNBP adalah EPNBP. Pembayaran iuran produksi atau royalti dilakukan atas dasar kualitas dan kuantitas transaksi penjualan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan produsen batu bara. Kegiatan pemasaran batu bara yang dilakukan oleh perusahaan produsen batu bara melalui aplikasi MOMS dengan cara menginput rencana penjualan batu bara dan perusahaan produsen batu bara melakukan pembayaran royalti sesuai dengan rencana penjualan yang sudah diinput.
Yang selanjutnya, data rencana penjualan sudah diinput tersebut akan diverifikasi oleh UUP dan diverifikasi juga oleh surveyor melalui aplikasi MVP, integrasi antara MOMS, MVP, dan IPNBP yang berfungsi untuk meminimalkan kesalahan input data volume dan kualitas yang dijadikan dasar pembayaran royalti final penjualan batubara. Dalam penelitian kali ini, berfokus pada kontribusi implementasi sistem aplikasi Minerba Online Monitoring System dan modul verifikasi penjualan dalam menjawab tantangan ketersediaan data dan validitas data dalam melakukan penyusunan perencanaan target di sektor batubara, juga pelaksanaan pengawasan yang di sektor batubara agar lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian yang pertama, penyusunan perencanaan di sektor batubara terdapat beberapa target yang harus ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada Menteri ESDM. Di antaranya adalah rencana produksi nasional, rencana kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau disingkat dengan DMO, dan rencana ekspor batubara nasional serta target penerimaan negara bukan pajak. Dalam rangka penyusunan perencanaan tersebut, dibutuhkan data historis yang valid dan lengkap untuk mengetahui tren realisasi produksi nasional, realisasi kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, dan realisasi ekspor batubara nasional, serta realisasi penerimaan negara bukan pajak, sehingga dapat dilakukan forecasting untuk target rencana tahun selanjutnya. Kemudian tujuan penelitian yang kedua, setelah dilakukan penyusunan perencanaan, perlu dilakukan pengawasan. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa target dalam perencanaan yang disusun dapat realisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah pengawasan melalui aplikasi MOMS dan MVP menjadikan sistem pengawasan di Jet Minerba lebih efektif dan efisien, serta berkontribusi dalam pemenuhan target yang telah disusun dalam perencanaan. Manfaat penelitian untuk mengetahui kontribusi implementasi sistem MOMS dan MPV terhadap penyusunan pengawasan dan perencanaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Tatang, izin melanjutkan terkait dengan bab 2 yaitu dasar teori. Dasar teori pertama yang kami pakai adalah sistem teknologi informasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang terdapat pada suatu perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Komponen-komponen yang dimaksud adalah proses, prosedur, struktur, organisasi, sumber daya manusia, pelanggan, produk, supplier, rekanan, dan masih banyak lagi. Informasi yang terdapat dalam sebuah sistem informasi tergantung dari jenis usaha serta misi dan visi dari perusahaan atau organisasi. Hubungan antara komponen-komponen dalam sistem informasi terdapat pada gambar 1 di samping, yaitu terlihat dari beberapa bisnis unit terintegrasi dan data-data atau komponen-komponennya akan terdistribusi pada database atau centralized database. Kemudian, jika dilihat dari konsep permintaan demand dan penyediaan atau supply, maka dapat dijelaskan sistem informasi sebagai sebuah permintaan yang dibutuhkan perusahaan atau organisasi, sedangkan teknologi informasi berfungsi sebagai penyedia atau demand dari permintaan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Hubungan antar sistem informasi dan teknologi informasi dalam aspek demand dan supply dapat dilihat pada gambar 2 di samping ini. Jadi kalau terkait dengan Minerba Online Monitoring System, itu adalah sistem monitoring produksi dan pemasaran mineral dan batu bara secara online terintegrasi. Metode penyampaian dan kegiatan yang sedang berlangsung di area pertambangan, yaitu dengan cara mengirimkan data secara langsung dan real-time pada sistem yang terhubung dengan pemerintah, serta memberikan kemudahan bagi perusahaan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dalam melakukan tugasnya dalam menyusun perencanaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi di bawah ini adalah contoh gambaran dashboard dari tampilan MOMS, serta yang di bawah kanan ini adalah tampilan dan dashboard untuk modul verifikasi penjualan. Nah, ini adalah gambaran untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian memahami.
keterkaitan antara aplikasi MODI yang dijelaskan Pak Nicholas di awal tadi, yaitu Minerba One Data Indonesia. Di paling kiri ini adalah sebagai database. Database yang dimaksud adalah MODI ini berisi terkait dengan izin-izin usaha pertambangan yang sudah memiliki legalitas serta sudah tidak ada lagi permasalahan sehingga sudah kita daftarkan di aplikasi MODI ini. Jadi secara simpelnya adalah CNC atau Clear and Clean. Kemudian dari MODI ini, ketika perusahaan ini sudah terdaftar di MODI, otomatis dia akan bisa mengakses aplikasi-aplikasi di SDM ini, termasuk salah satunya MOMS, IPNBP, MVP, dan kemudian aplikasi lainnya, termasuk RKAB. Nah, MOMS ini isinya adalah usernya langsung link ke MODI, kemudian dalam RKAB atau rencana kerja anggaran biaya ini, dia menginput terkait dengan rencana produksi dan penjualan. Dan di situ juga di-upload juga dokumen RKAB sebagai legalitas atas perusahaan itu melakukan kegiatan pada tahun tersebut. Karena RKAB ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minerba ini setiap tahun. Kemudian di dalam RKAB ini juga tercantum kuota produksi maksimal yang dapat diproduksi oleh badan usaha pertambangan ini dalam 1 tahun tersebut. Kemudian terkait dengan penjualan, dia tidak akan bisa melakukan penjualan apabila dia tidak memiliki kuota produksi dari Direktorat Jenderal Minerba. Kemudian dari penjualan ini juga melakukan link ke iup angkut jual atau dalam bahasa simpelnya trader. Nah, link ke trader ini melalui aplikasi modul verifikasi penjualan yang kemudian nanti di dalamnya juga ada surveyor yang melakukan verifikasi untuk COA atau Certificate of Analysis terkait dengan kualitas yang ada di batubara tersebut dan kemudian COW atau Certificate of Weight yaitu terkait dengan berat dari muatan batubara di kapal pengangkut. Yang ketiga terkait dengan IPNBP itu ada provisional dan final. Jadi ketika provisional itu adalah transaksi di awal ketika kapal ini belum melakukan pelayaran atau belum berlayar. Jadi posisinya dia ketika sebelum berlayar, badan usaha itu wajib dulu membayar royalti provisional. Karena setiap sumber daya alam yang keluar dari areal pertambangan itu prinsipnya harus terlebih dahulu membayar kewajiban terhadap negara. Nah, di sini ketika dia sudah membayar royalti, maka terbitlah nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Nah, NTPN ini nanti akan menjadi data untuk syah bandar atau pengawas kepelabuhanan untuk melepaskan kapal tersebut. Kemudian next. Terkait dengan integrasi tata kelola pemasaran batubara yang lebih luas, yaitu tidak hanya di Direktorat Jenderal Minerba. Karena ketika kita bicara terkait dengan pengawasan penjualan batubara secara nasional, itu kami dari Direktorat Jenderal Minerba juga harus berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain. Jika dilihat dari bagan ini, ada beberapa kementerian yang terkait dengan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian SDM, yaitu antaranya di Kementerian Perdagangan, yang di sana juga menerbitkan laporan survei atau LS untuk kebutuhan ekspor. Kemudian INSW, Indonesia Single Window, ini milik dari Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang akan juga melakukan clearance terkait dengan data dan volume maupun kualitas atas batubara yang akan diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Kemudian juga terkait dengan tadi disinggung oleh Pak Nicholas terkait dengan domestic market obligation, yang isu nasional saat ini adalah pemenuhan batubara untuk kelistrikan umum, yaitu dalam hal ini adalah PLN. MOMS ini sudah terintegrasi juga dengan PLN terkait dengan jadwal keberangkatan kapal pengangkut batubara yang akan melakukan suplai ke PLTU-PLTU milik PLN.
Nah, ini dinamakan dari PLN ini aplikasinya BBO atau batubara online. Jadi dari batubara online sudah melakukan eh, input terkait dengan kapan dan kapal mana yang akan berangkat ke pembangkit milik PLN dan dari tambang mana asal batubara tersebut yang nanti akan terintegrasi oleh aplikasi MOMS. Jadi ketika kapal-kapal tersebut atau badan usaha tersebut tidak melakukan pengiriman, maka otomatis akan terblokir akunnya perusahaan tersebut. Next. Nah, ini adalah sebagai dasar teori peraturan-peraturan yang kami gunakan. Yang pertama, peraturan tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah menjadi PP Nomor 8 Tahun 2018. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang keenam, Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 terkait dengan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM. Yang ketujuh, Permen SDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang perizinan, pelaporan, dan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi Permen Nomor 51 Tahun 2018. Yang terakhir, Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi Permen SDM Nomor 25 Permen SDM Nomor 50 Tahun 2018. Nah, dasar teori yang ketiga yaitu terkait dengan BMC atau Business Model Canvas. Osterwalder, Alexander, dan Jens Spiegner 2010 di bukunya Business Model Generation, John Wiley and Sons, mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Ada 9 elemen di BMC atau Business Model Canvas, yaitu pertama, customer segment, yang menjelaskan mengenai target segmentasi konsumen. Yang kedua, value proportion, penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Yang ketiga, channel, yaitu sarana dan media yang akan digunakan untuk menyampaikan produk pada konsumen. Yang keempat, customer relationship, rencana apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan dan membina hubungan dengan konsumen. Kemudian yang kelima, revenue stream, jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Keenam, key resource atau sumber daya utama yang digunakan. Ketujuh, key activities, jenis kegiatan yang akan dilakukan. Kedelapan, key partner, rekanan utama. Kemudian yang terakhir, kesembilan, cost structure, yaitu biaya yang dibutuhkan yang akan dikelola agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, ini adalah contoh BMC yang akan nanti kami gunakan. Ini adalah contoh kosongnya. Kemudian nanti kita coba akan menganalisis dari dasar teori ini dan kita akan dapat mengisi semua 9 aspek yang ada di BMC. Oke, terima kasih Pak Bimo. Izin melanjutkan ke metode penelitian. Oke, dalam penelitian ini, tempat dan waktu penelitian yang kita ambil adalah dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, bagian atau divisi Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, yaitu yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Supomo nomor 10 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan kita rencanakan yaitu di bulan Maret sampai dengan April 2023. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan atau PNS kelompok kerja di bagian pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran batu bara dan kelompok kerja perencanaan produksi dan pemanfaatan minerba di Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ISDM. Kemudian sampel dalam penelitian ini kita nanti rencana akan mengambil 5 di bagian pengawasan dan 5 sampel di bagian perencanaan
yang akan kita pilih dengan kriteria tertentu, salah 5 dari karyawan tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode survei dan kuesioner. Metode survei dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan 2 tipe data, yakni pengawasan dan perencanaan. Fokus ke 2 variabel tersebut. Pengawasan dan perencanaan diambil dari 2 sumber, yaitu kelompok kerja pengawasan usaha dan pemasaran batubara. Dan kemudian untuk perencanaan kita ambil di kelompok kerja perencanaan produksi dan pemanfaatan minerba di Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara ESDM. Kemudian langkah-langkah penelitian, tahap dari penelitian survei dalam penelitian ini secara garis besar kami bagi ke dalam 7 langkah pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei yang tadi sudah dibahas oleh Pak Nicholas. Kemudian yang kedua menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan yang sudah dibahas juga oleh Pak Bimo. Yang ketiga pengambilan populasi dan sampel. Keempat, pembuatan kuesioner dan instrumen-instrumen penelitian lain yang nanti kita butuhkan. Yang kelima, pekerjaan lapangan, termasuk di dalamnya memilih dan melatih pewawancara atau orang yang akan diwawancara nanti. Yang keenam adalah pengolahan data. Kemudian terakhir, setelah semua selesai dalam pengolahan data, kita akan menganalisis dan membuat laporan kesimpulan akhir atas rumusan masalah yang sudah dikembangkan di awal tadi. Sebagai tambahan di instrumen penelitian akan kami lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian untuk memastikan satu instrumen tersebut valid atau bisa dikatakan dapat digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini instrumen tersebut digunakan berupa kuesioner. Instrumen penelitian divalidasi agar dapat ditetapkan sebagai instrumen pengambilan data penelitian. Selanjutnya validitas instrumen ini dilakukan dengan penilaian dan pendapat dari para ahli yang kita ambil dari 2 kelompok kerja di Kementerian ISDM fokus di minerba tadi. Kemudian selain uji validitas untuk instrumen tersebut, kami juga melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur nilai keandalan instrumen yang kita gunakan. Dengan instrumen yang reliable maka akan menghasilkan pengukuran yang tepat dan konsisten. Reliabilitas merupakan suatu nilai konsistensi sebuah instrumen. Untuk mendapatkan nilai reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus alpha Cronbach sebagai berikut. Demikian proposal proyek kelas dari kami, Pak Tatang. Terima kasih. Saka langkong, maju jua.